Mohon perhatiannya, tolong simak baik-baik seluruh peserta mata kuliah Psikologi Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga pada perkuliahan yang kedua kali ini kita dapat melaksanakan dengan nikmat, dengan santai tetapi tetap serius. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Allahumma amin. Baik, untuk perkuliahan yang kedua ini saya menyampaikan tentang RPS mata kuliah. Nama mata kuliah yaitu Psikologi Dakwah, bobotnya 2 SKS, jurusan KPI semester 2. Rancangan pembelajaran semester atau RPS. Nah, untuk pertemuan yang pertama atau perkuliahan pertama kemarin sudah dilaksanakan, yaitu mengenai perkenalan dan kontrak belajar. Kemudian untuk perkuliahan yang kedua ini yaitu pembagian kelompok presentasi, kemudian dilanjut juga dengan penjelasan RPS atau penjelasan tema-tema yang akan dipelajari dalam satu semester ini. Oke, kita lanjut ke perkuliahan yang ketiga, masih saya yang menyampaikan, yaitu minggu depan akan disampaikan tentang pengantar psikologi dakwah. Nah, teman-teman bisa juga membaca lebih lanjut tentang materi psikologi dakwah, nanti kita diskusi walaupun lewat WA, tetapi saya berharap teman-teman semuanya antusias. Oke, dilanjut untuk perkuliahan yang keempat, kelompok 1. Jadi, kelompok 1 majunya 2 minggu lagi, tolong persiapkan dengan maksimal. Kelompok 1 presentasi tentang makna ilmu jiwa dakwah dan psikologi untuk efektivitas dakwah. Nah, yang dibahas dalam tema itu apa saja? Yaitu pertama, tingkah laku dalam kajian ilmu jiwa dakwah, efektivitas aplikasi dakwah, sikap mental yang positif, penyampaian pesan dakwah pendengar. Kemudian, buku yang di dalamnya memuat tentang tema itu, yaitu yang pertama, buku karya Toto Jumantoro, yang kedua, bukunya Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori. Nah, silakan teman-teman dapatkan buku itu, langsung di dalamnya ada tema-temanya atau yang harus dituliskan dalam makalah, yaitu mengenai tingkah laku, efektivitas, sikap mental, penyampaian pesan dakwah pendengar. Nah, itu teman-teman bisa dapatkan materi itu ya minimal dalam buku itu. 2 itu tadi ada. Atau teman-teman bisa juga mendapatkan dari jurnal. Tapi kalau teman-teman pengen lebih cepat ya dalam 2 buku itu sudah ada, karena saya menuliskan buku-buku di samping kanannya itu atau di setiap tema itu biar memudahkan teman-teman segera bisa menyelesaikan pembuatan makalah dengan maksimal dan tentunya isinya berbobot. Kelompok 2 membahas tentang landasan keilmuan psikologi dakwah perspektif Al-Quran. Yang dibahas mengenai ontologi. Teman-teman kan biasanya kalau semester awal atau semester 1 itu bahas tentang ontologi itu dalam filsafat biasanya. Tapi ini dasar ya, itu dasarnya, tapi ini berdasarkan Al-Quran. Dasar dari keilmuan psikologi dakwah berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, ontologi keilmuan psikologi dakwah perspektif Al-Quran. Kedua, epistemologi keilmuan psikologi dakwah perspektif Al-Quran. Yang ketiga, aksiologi keilmuan psikologi dakwah perspektif Al-Quran. Nah, itu bisa didapatkan materi dalam bukunya Toto Jumantoro, Abdullah Ilmu, dan bukunya Abdullah yang berjudul Ilmu Dakwah Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah. Yaitu bukunya ada ya. Jadi teman-teman dapatkan itu. Kalau misalkan
kesusahan mendapatkan buku itu, di perpustakaan kayaknya banyak, atau juga bisa didapatkan di toko buku Avicenna. Kemudian kelompok 3 membahas tentang jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani dakwah. Yang perlu dituliskan dalam makalah yang wajib yaitu permasalahan jasmani rohani dalam Al-Quran, sejarah pemikiran tentang jasmani rohani, hukum jasmani dan rohani dalam dakwah. Nah, materi itu terdapat dalam bukunya Mas Duki Avandi, Baharudin. Silakan teman-teman dapatkan buku itu agar cepat dalam Kelompok 4 membahas tentang teori-teori dasar kejiwaan dalam dakwah perspektif Al-Quran. Nah, ini sudah mulai masuk teori-teori dasar kejiwaan dalam dakwah perspektif Al-Quran. Yang dibahas interaksi sosial dalam dakwah, insting dalam dakwah, empati, pemaafan, kelapang dadaan, agresivitas ya dalam berdakwah. Materi ini dapat dicari atau terdapat dalam buku Toto Jumatoro 2001 dan juga Fuad Nasori 2008 yang berjudul Psikologi Sosial Islami. Teman-teman, itu ya bukunya. Kemudian kelompok pertemuan ke-8, perkuliahan ke-8 nanti ada UTS. UTS-nya akan dijelaskan nanti ya di akhir mengenai UTS-nya itu apa untuk mata kuliah saya ini. Kemudian kelompok 5 atau pertemuan perkuliahan ke-9 membahas tentang dakwah persuasif perspektif Al-Quran. Bahas tentang dakwah persuasif. Materi yang harus dituliskan makna dakwah persuasif, tahap-tahap perubahan perilaku, hambatan-hambatan dakwah persuasif, mencari titik temu dalam dakwah, toleransi tanpa kehilangan cipoho. Nah, itu materi itu terdapat dalam buku Toto Jumantoro, Muhammad Ali Aziz, Ilmu Dakwah. Nanti tinggal ditambah di jurnal dan lain banyak itu materinya. Kelompok 6 membahas tentang manusia dalam psikologi perkembangan perspektif Al-Quran, yaitu yang wajib ada dalam makalah itu pembahasannya dakwah ada di luar kesadaran, bipolaritas kesadaran dakwah, pertumbuhan dalam Al-Quran, penggerak perilaku dan syahwat, yaitu dibedakan menjadi 2 kekuatan penggerak dan jenis-jenis penggerak perilaku. Kemudian bisa didapatkan materi itu di dalam bukunya yang pertama Mas Duki Avandi, yang kedua Ahmad Mubarok. Saya lanjut untuk pertemuan ke-11 atau kelompok 7 membahas tentang psikologi dakwah melalui media massa. Nah, ini sudah saat ini memang ya milenial ya, masa-masa milenial ya dakwahnya melalui media massa. Yang perlu dibahas yaitu komunikasi massa, karakteristik dakwah melalui media massa, efek komunikasi massa. Bukunya, di dalam bukunya ada bukunya Ahmad Mubarok yang berjudul Psikologi Dakwah dan ditambah dengan buku yang lain atau di dalam jurnal yang teman-teman bisa cari nanti. Karena minimal referensi 3 ya kalau dalam pembuatan makalah. Selanjutnya kelompok 8 membahas tentang misi profetik dan Islam rahmatan lil alamin dalam dakwah persuasif. Yang dibahas yaitu religiusitas ke spiritualitas, dari ritual ke moral, dari kesalehan individu ke kesalehan sosial dan kesalehan negara, dari citra ke karakter, materi dakwah persuasif. Nah, bisa didapatkan dalam buku Ilyas Ismail, Menggagas Paradigma Baru Dakwah Remenial, dan yang kedua Ahmad Mubarok, Psikologi Dakwah. Selanjutnya, kelompok 9, aplikasi psikologi dakwah untuk kaum du'afa, fuqara dan masakin. Nah, ini bentuk pengaplikasiannya ya. Yang materi yang perlu dituliskan di dalamnya ada aplikasi psikologi dakwah untuk kaum du'afa, fuqara dan masakin, aplikasi dakwah untuk masyarakat industri, formulasi dakwah untuk masyarakat perkotaan, aplikasi dakwah di masjid. Jadi itu
bagaimana untuk mengetahui psikologi para mad'u ya. Dan juga di situ teman-teman nanti ketika sudah terjun ke masyarakat langsung akan mengetahui itu. Harus mengetahui situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda atau lingkungan Anda ketika menyampaikan suatu pesan atau dakwah, menyampaikan dakwah. Nah, materi itu dapat dicari di dalam buku Jamaluddin Ancok, Abdullah Ilmu Dakwah. Dan bukunya Abdullah yang berjudul Ilmu Dakwah itu. Nah, teman-teman, kalau biar lebih mudah silahkan dapatkan buku itu biar lebih cepat menuliskan materi itu. Selanjutnya kelompok 10, kelompok terakhir ya, membahas tentang manusia dalam psikologi kepribadian perspektif Al-Quran. Yang perlu dituliskan di situ yaitu menyiasati makna kepribadian, tipologi temperamen manusia, keseimbangan dalam kepribadian, ilmu jiwa kepribadian. Nah, itu semua dapat diambil atau dicari dalam bukunya Totok Jumantoro dan 2 Agus Sujanto. Oke, kemudian referensi. Nah, itu saya tuliskan referensinya ada 10. Nah, tadi juga sudah saya tuliskan sesuai dengan temanya. Jadi kalau teman-teman mencari buku yang sudah dituliskan saya karena itu di dalamnya insya Allah pasti ada materi yang sesuai dengan tema makalah Anda gitu. Nah, kita lanjut membahas tentang penilaian. Nah, ada 5 komponen yang saya nilai dalam perkuliahan 1 semester ini. Yang pertama kehadiran, keaktifan, tugas terstruktur yaitu berupa membuat makalah dengan kelompoknya. Kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, perlu diperhatikan dalam kelas saya yang terpenting adalah prosesnya. Jadi maksimalkan proses Anda, hasil atau nilai akan mengikuti. Jadi teman-teman semuanya perhatikan prosesnya. Kalau prosesnya bagus, insya Allah nilainya juga ikut bagus. Begitu. Prosesnya apa? Itu prosesnya adalah melalui kehadirannya bagus, keaktifan di kelas juga bagus, tugasnya sesuai dengan aturan. Kemudian ujiannya juga dilaksanakan, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, insya Allah ya. Karena prosesnya udah bagus, nilainya juga akan bagus. Begitu. Catatan atau ketentuan pembuatan makalah. Nah, yang pertama ketentuannya, presentasi bersama dalam kelompok dibuat, presentasi bersama dalam kelompok. Nah, jadi maksudnya itu ya semuanya itu dibuat dengan kelompoknya masing-masing tanpa ada yang merasa aku yang ngetik sendiri misalkan gitu. Semuanya harus kerjasama. Kekompakan juga penting di situ. Jadi dalam makalah yang dituliskan yang pertama mulai pengertian. Kemudian materi harus berkaitan dengan masing-masing tema. Ya tentunya harus nggak mungkin temanya A, membahasnya B gitu. Kemudian perlu juga ada ulasan atau kesimpulan. Jadi di sini ulasan atau analisis sama aja sih sebenarnya dengan kesimpulan. Kesimpulan kan analisis dari para penulis makalah. Nah, kalau misalkan teman-teman di makalahnya sebelum kesimpulan dituliskan analisis, ya juga boleh saja karena pendapat dari pemakalah itu sendiri. Misalkan pemakalah sudah membaca, oh pendapat dari buku A, buku B begini, kemudian teman-teman menyimpulkan dituliskan sendiri di situ, itu juga termasuk namanya ulasan atau analisis dari pemakalah. Misalkan langsung saja nggak perlu ada ulasan juga nggak masalah sih. Yang penting di situ ada kesimpulannya. Kemudian materi berupa makalah di-share lewat WA ke grup teman sekelas. Jadi di-share di grup masing-masing maksimal sehari sebelum presentasi. Tidak diwajibkan PPT atau menggunakan PPT voice juga boleh. Jadi tidak diwajibkan menggunakan PPT. Misalkan teman-teman presentasinya langsung dengan ada wajahnya dalam artian langsung syuting. Nah, di situ nggak usah perlu ada PPT, nggak apa-apa. Tetapi ketika menggunakan PPT voice juga itu ya harus ada PPT-nya toh. Nah, misalkan kayak saya ini PPT voice boleh-boleh juga. Yang penting
di share di YouTube karena itu buat penilaian saya yang di share di YouTube itu. Jadi wajib di share ke YouTube, boleh orangnya langsung di shooting atau menggunakan PPT voice boleh. Tapi di uploadnya itu salah satu yang mengupload salah satu saja dari kelompok itu. Durasi minimal 5 menit. Tuh, kemudian referensi wajib berasal dari buku, kemudian penunjang dari jurnal dan internet atau website ya. Minimal referensi 3. Jadi lebih dari 3 ya oke-oke saja, lebih bagus malah. Kemudian menggunakan footnote sesuai aturan yang berlaku, bentuk tulisan TNR 1,5 spasi, makalah minimal 5 halaman, maksimal tanpa batas. Jadi menggunakan footnote ya, bukan body note, bukan endnote dan lain-lain. Selanjutnya waktu presentasi ini kan mengatur, nanti kalau dalam presentasi kan ada moderatornya tentunya. Nah itu yang mengatur jalannya diskusi, nanti diatur waktunya, misalkan presentasi kira-kira 15 menit, diskusi 50 menit, ulasan 30 menit dari saya, misalkan kayak gitu. Itu tergantung nanti kondisional atau keadaan teman-teman sekelas. Kalau teman-temannya aktif semua, waktunya sampai kurang, itu akan lebih bagus. Semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang menanggapi, berarti kelompok itu dalam menyampaikan materi semakin menarik gitu. Kemudian saya sampaikan contoh penulisan footnote dan daftar pustaka. Jadi ini juga perlu diperhatikan karena masuk dalam penilaian. Nah, contoh footnote sumber dari buku. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Contohnya misalkan penulisnya Muhaimin, koma, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam. Itu judul buku ditulis miring, kemudian koma, kurung buka Yogyakarta, titik 2 Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat, koma, terus tahun terbit, kurung tutup, koma, halaman 209. Kalau mau dikasih HLM atau hal juga boleh, tetapi semuanya itu harus rajin atau rapi. Misalkan pakai HLM ya HLM semua, hal-hal semua. Tidak pakai ya tidak pakai semua, tapi itu maksudnya kan sudah tahu semua pembaca, oh berarti itu halamannya. Kemudian jika menggunakan buku yang sama dan halamannya berbeda, tinggal ditulis ulang saja seperti bawahnya itu Muhaimin, koma, judul bukunya dan halamannya saja, nggak usah selengkap yang di atasnya, begitu. Tinggal ditulis kayak gitu aja, nggak usah ada ibit, objit, dan sebagainya. Selanjutnya, contoh footnote sumber dari jurnal online. Nah, itu. Dari jurnal online misalkan yang menulis adalah Bu Hari Luneto. Judulnya Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam. Itu terdapat dalam Jurnal Tadbir volume 3 nomor 1 tahun 2015.2, diakses 30 Januari 2017. Karena apa? Karena mengambil jurnalnya online. Misalkan teman-teman nanti mengambil materi di jurnal online ya seperti itu, harus ada diaksesnya kapan. Kemudian disertakan dengan alamat websitenya http dan seterusnya begitu. Selanjutnya contoh footnote sumber dari website. Nah, misalkan ada tulisan nih dari website bukan dari jurnal. Nah, itu juga perlu dituliskan namanya, yang menuliskan materi itu siapa. Di sini misalkan contohnya Riana Afifah membahas tentang masalah kualitas guru yang tidak kunjung selesai, misalkan kayak gitu. Nah, karena ini website juga dituliskan, diakses pada kapan, kemudian disertakan alamat webnya. Begitu. Nah, ini kemudian contoh penulisan daftar pustakanya. Penulisan daftar pustaka sumber dari buku. Nah, tadi kan saya contohkan fotonya Muhaimin. Muhaimin karena satu orang namanya cuma satu kata berarti nggak usah dibalik ya. Nah, kalau dua orang atau lebih kan namanya dua kata atau lebih kan namanya dibalik. Mohon maaf, dua kata bukan dua orang. Contohnya misalkan Ahmad Muhaimin dibalik menjadi Muhaimin Ahmad, misalkan kayak gitu. Nah, cara penulisannya kalau daftar pustaka itu bedanya dengan footnote, yaitu ketika setelah nama titik tanda jejanya. Kalau daftar pustaka Muhaimin titik Wacana Pengembangan Pendidikan Islam titik, judul tetap ditulis miring, kemudian nggak perlu ada dalam kurung dan nggak perlu ada halaman juga. Titik, kemudian Yogyakarta, titik 2 Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat, koma, 2010. Sudah selesai, seperti itu ya, tinggal terakhir titik. Kemudian jika sumber dari jurnal online, nah namanya juga tetap dibalik ya, sama dengan tadi.
penulisan dalam ketika menggunakan buku. Nah, nama tetap dibalik. Nah, itu semuanya dituliskan. Alamat websitenya juga dituliskan http://2 jurnal dan seterusnya. Kemudian tadi Rianave yang sumber dari website juga sama, namanya dibalik. Itu mohon maaf, Rianave di daftar pustaka belum saya balik ya, harusnya itu Afifa, Riana. Nah, seperti itu. Titik, masalah kualitas guru yang tidak kunjung selesai, titik. Jadi kalau penulisan daftar pustaka itu bedanya titik. Kalau footnote kan koma kayak gitu. Selanjutnya membahas tentang UTS atau ujian tengah semester. UTS dikirimkan dengan WA pribadi ke saya, yaitu tanggal 11 sampai 18 April 2021. Jadi teman-teman waktu mengirimkan UTS itu tanggal 11 sampai 18 April 2021, jangan sampai telat. Bentuk UTS adalah telah membaca separuh isi buku. Buku yang dibaca mahasiswa adalah buku yang berkaitan dengan makul psikologi dakwah. Dan di dalamnya ada materi makalah dalam kelompoknya. Contohnya, ini kelompok 1, membahas tema tentang ilmu jiwa dakwah dan psikologi untuk efektivitas dakwah. Buku yang dibaca yaitu karya Totok Jumantoro karena di dalamnya ada materi tentang ilmu jiwa dakwah dan psikologi untuk efektivitas dakwah. Jadi, kenapa saya mengharuskan buku yang dibaca adalah yang ada materinya teman-teman di makalah, karena saya berharap ketika teman-teman membuat makalah itu ya benar-benar ngetik, tidak hanya asal comot di internet. Begitu, zaman sekarang kan mudah ya, tinggal comot, ketik-ketik, edit sebentar, bahkan kadang ada yang lupa ngedit, tiba-tiba ada angka 5 misalkan. Nah, itu kan bahaya banget kalau sampai ketahuan kayak gitu, berarti nggak berusaha dengan maksimal dalam membuat makalah. Makanya saya di sini mewajibkan untuk membaca buku yang di dalamnya ada tema makalah itu. Saya berharap teman-teman benar ngetik dan membaca. Sekalian ketika membuat makalah sambil nyicil membaca buku itu untuk keperluan UTS. Kemudian yang ketiga, UAS, ujian akhir semester. Nah, UAS ini lanjutan dari UTS. Kalau tadi membaca separuh buku karena masih separuh sisanya, nah ketika UAS itu nanti teman-teman menyelesaikan satu buku itu. Jadi di sini sama, UAS dikirimkan secara pribadi yaitu mulai tanggal 13 sampai 19 Juni 2021. Nah, bentuk UAS adalah telah membaca seluruh isi buku. Buku yang dibaca mahasiswa adalah buku yang berkaitan dengan makul psikologi dakwah dan di dalamnya ada materi makalah dalam kelompoknya. Itu lanjutannya tadi. Kalau tadi membaca buku Totok Jumantoro yang baru separuh, ya berarti dilanjut ketika nanti mengumpulkan UAS, berarti sudah selesai membaca bukunya karya Totok Jumantoro. Seperti itu. Catatan, tidak ada dalam artian ketika mahasiswa lalai, nggak ada alasan yang kuat meninggalkan UTS atau tidak mengikuti UAS, ya itu berarti kesalahan mahasiswa itu sendiri. Tetapi jika ada halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan, baru ada dispensasi. Misalkan sakit di rumah sakit, mudah-mudahan sih teman-teman semua sehat selalu, nggak usah sakit. Nah, itu teman-teman nanti bisa menunjukkan surat dokter atau surat rawat di rumah sakit, dan nanti baru saya kasih perpanjangan waktu, seperti itu. Selanjutnya, bagi yang memang belum melaksanakan UAS, langsung menghubungi saya pribadi ya. Jadi biar kita ada komunikasi bagaimana enaknya, karena itu berkaitan dengan masa depan teman-teman. Masa depan apa? Kalau sudah mengikuti kuliah nggak dapat nilai kan sayang juga. Selanjutnya, kriteria penilaian. Penilaian dilakukan berdasarkan semua komponen nilai yang ada. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa merupakan rata-rata dari perolehan tiap komponen dengan melibatkan bobot masing-masing. Nilai akhir merupakan gambaran kemampuan dan kualitas mahasiswa terhadap ilmu yang sudah diperoleh selama satu semester. Nilai akhir akan dikonversi ke dalam bentuk angka dan huruf. Ya, jadi kalau tadi saya di awal juga sudah menyampaikan prosesnya bagus, insya Allah nilainya juga bagus gitu. Jadi berusaha dengan maksimal, apalagi masalah presentasi harus sesuai dengan aturan ya, karena presentasi cuma sekali, jadi tampilkan yang terbaik. Terakhir, penutup, rencana pelajaran
semester, RPS ini berlaku mulai tanggal 22 Februari 2021. RPS ini dievaluasi secara berkala setiap semester dan akan dilakukan perbaikan jika dalam penerapannya masih diperlukan penyempurnaan. Oke, tadi ya dari saya mengenai penyampaian RPS. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat menjalankan tugas dan aktivitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.